dilakukan oleh deskol-deskol yang berlisensi OJK. Namun di pinjol ini ada yang namanya pinjol ilegal. Deskol ini peraturannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Cuma di pinjol ilegal ini nggak berlaku hal seperti ini. Nggak berlaku. Kita telat sehari ibarat telat tuh 1 bulan. Ya, telat 1 hari ibarat 1 bulan itu, mohon maaf, kalau yang ilegal, bahkan SEMI pun sudah melakukan hal seperti ini. Pengancaman, hinaan, caci maki dan juga sebar data. Ya. Yang pertama ini dilarang keras berpura-pura menjadi petugas resmi. Ada satu kejadian kepada nasabah kita. Dia bilang ada telepon dari kejaksaan karena mendapat somasi untuk nasabah ini dari aplikasi A. Cuma ini hanya omong kosong belaka, nggak ada yang seperti itu. Karena nggak sampai ke somasi tersebut kecuali fidusia. Ya, fidusia itu apa? Fidusia itu yang ada barangnya, karena ada pasalnya. Perdata bisa menjadi pidana kalau pinjaman itu fidusia, contoh leasing. Ya. Banyak sekarang nih leasing juga kolektornya menggelapkan barang, gitu. Dan juga nggak sedikit pula si nasabahnya menggelapkan barang tersebut, contoh motornya terbang dengan alasan hilang atau sebagainya. Nah, ini bisa jadi kalau terjadi ketahuan kalau dia ingin menerbangkan motornya, ini bisa jadi hukum pidana. Yang kedua ini dilarang keras menyebarkan data pribadi debitur dan pihak ketiga lainnya. Oh, ini kejadian, banyak kejadiannya oleh aplikasi-aplikasi yang ilegal. Saya lebih takut disebar data dibanding didatengin debt collector. Disebar data kita mau marah sama siapa? Disebar data kita kesel sama siapa? Cuma kalau didatengin debt collector kita masih bernegosiasi, karena debt collector juga manusia. Tapi di aplikasi fintech, nanti saya juga akan jelasin ya kriteria pinjol di akhir mungkin. Aplikasi pinjol ilegal ini terlalu sering menyebarkan data-data kita ke kontak kita. Makanya banyak sekali di Indonesia ini berjatuhan korban-korban nyawa. Ya. Karena di Indonesia ini pinjol itu aib bagi semua. Hadirnya Malahayati memberikan edukasi bahwa pinjol itu bukanlah aib, tapi musuh bersama untuk pengendalian dan sebagainya. Bantai pinjol. Nah, bantai pinjol. Tengok sini dong. Bangkrutkan pinjol. Bohong kalau pinjol itu bisa bangkrut, Bapak Ibu. Bohong. Karena ada asuransi yang kita tanda tangani, kita sepakati untuk bisa diklaim jika si nasabah ini one prestasi alias bermasalah. Jadi bohong kalau pinjol itu bangkrut. Ribuan orang yang sudah kita bantu di Malahayati, by data di Malahayati ini udah 5.500 orang yang datang. Alhamdulillah 3.500an orang sudah kita bantu untuk galbay bersama Malahayati Nusantara. Ini dari Malahayati 3.500an, belum dari konsultan lain, belum lagi dari galbay mandiri. Cuma mana aplikasi pinjol yang bangkrut? Gak ada. Betul ya? Lanjut, dilarang keras menghina, memprovokasi, mengancam pihak lain dengan cara apapun kepada debitur. Lagi dan lagi aplikasi ilegal
Aplikasi ilegal Deskol-nya melakukan hal tersebut. Menghina, mohon maaf, banyak yang disebar data mukanya muka kita, badannya badan orang lain. Ada yang badannya, mohon maaf, bugil. Ada yang sambil melakukan hubungan intim, mukanya muka kita. Ini yang bikin orang bunuh diri. Karena apa? Malunya ketulungan, malunya 7 turunan. Padahal itu bukan dia. Karena gini, Bapak Ibu, ketika terjadi seperti itu, ayo kita rubah mindset kita bahwa memang pinjol ini haram dibayar. Jangan merasa kita terzolimi sama pinjol, tapi memang kita yang menzolimi pinjol agar berhenti di Indonesia. Nah, sekarang debt collector ini adalah petugas yang menindaklanjuti pekerjaan Deskol yang tidak digubris oleh nasabah, alias penagih hutang yang mempertemukan si kolektor ini kepada nasabah. Debt collector dilarang menagih hutang dengan cara kasar. Ini yang masih menjadi momok menyeramkan di masyarakat Indonesia, bahwa kolektor keras, kolektor marah-marah, kolektor ngancem dan lain sebagainya. Padahal itu sudah jelas di peraturan OJK tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Yang kedua, menghubungi orang yang bukan debitur atau memberitahukan informasi hutang kepada orang lain tanpa izin dari debitur. Di aplikasi pinjol ada yang namanya kontak darurat, betul ya? Kontak darurat ini walaupun kita sudah backup datanya, hal yang sudah kita kasih pasti diambil sama dia, betul ya? Dan itu tidak bisa dipungkiri, pasti bakal dihubungi karena itu sudah mendapat izin dari nasabah. Yang ketiga, menghubungi debitur pada jam-jam yang tidak layak seperti di malam hari atau di saat debitur sedang bekerja tanpa izin merupakan tindakan yang tidak etis. Tidak etis bukan berarti nggak boleh ya Bapak Ibu, gitu. Karena memang peraturan OJK ini penagihan dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau untuk telepon, memang kita kalau seandainya nasabah, bang ini ada yang nelpon, bang ini ada yang WA, kita suruh abaikan. Karena kembali itu hanya Deskol, abaikan Deskol. Karena yang kita hadapi lebih baik debt collector. Karena apa? Kita punya surat sakti yang dinamai oleh SKPP, surat kuasa penagihan pengalihan. Itu surat sakti bagi kita. Di situ ada tertera nama kita, nama kantor kita, dan nama tim handling kolektor. Lanjut, menyamar sebagai pihak lain atau menggunakan identitas palsu. Ini sering nih Bu, Pak. Terus? Kita nggak bisa, kita nggak gubris, kita nggak respon, dia pura-pura jadi kurir paket agar nomor Bapak Ibu bisa dihubung, bisa direspon. Abaikan, sekali lagi abaikan. Tadi juga datang sendiri. Ketika datang sendiri, hubungi tim handling kolektor kita yang ada di rangkap kedua di SKPP. Sudah pada dapat ya, SKPP ya? Belum. Orang baru ya. Menggunakan akun media sosial atau saluran komunikasi lainnya untuk menagih hutang tanpa izin dari debitur. Di 2018 ke bawah, aplikasi-aplikasi pinjol bisa mengakses ke galeri di handphone kita. 2018 ke atas, Menkominfo menutup akses tersebut. Cuma mereka nggak kehabisan akal. Media sosial kita lah caranya. Makanya di Malahayati ini media sosial sangat-sangat teramat penting untuk kita private hingga ke get kontak. Agar apa fungsinya? Supaya foto-foto yang ada di
Facebook kita, di IG kita itu nggak bisa diratas lagi sama mereka. Tidak boleh mengancam atau tidak boleh mengancam untuk menuntut atau mengambil tindakan hukum jika debitur tidak membayar hutang. Nah, kembali lagi, ini orang nggak paham, orang awam nggak paham bahwa yang namanya hutang piutang itu hukumnya perdata, bukan pidana, dan tidak bisa dipidanakan. Izin minum dulu. Minum Pak. Capek banget nafasnya. Empat keuntungan yang tadi saya bilang, kagak ada pinjol yang bangkrut, nggak ada pinjol yang bangkrut, karena ada empat keuntungan pinjol. Yang pertama dari segi kuota, berapa juta ribu orang yang mendownload aplikasi pinjol per hari ini, per jam ini, per detik ini. Satu aplikasi itu bisa 35 megabyte kali ribuan orang dikumpulin jadi satu, dijual kembali ke providernya masing-masing, dan itu kita beli lagi kuotanya. Ada keuntungan dari segi kuota, paham ya Bapak Ibu ya? Lalu yang kedua, keuntungan dari segi bunga aplikasi. Pinjol ini ada 3 jenisnya: OJK alias berlisensi OJK, semi legal, berizin OJK namun tidak berlisensi OJK, dan juga ilegal. Bapak Ibu merasa nggak? Aplikasi yang berlisensi OJK, contohnya Shopee, Tadi ya? ada di Coba balik, coba balik. Laku-laku, bunganya masih masuk akal, ya. Bunganya masih masuk akal, dan juga ada tenor yang memang diatur sama OJK. Itu benar bikin sendiri, Pak. Tapi kalau lari ke aplikasi yang semi, itu bunganya sudah 40-an%, ya. Tapi dia masih dipantau sama OJK, Bapak Ibu. Akhirnya dia ngakalin lewat tenornya yang lumayan panjang. Tapi aplikasi yang ilegal, yang tenornya 7 hari, tulisannya 1.800.000, terima 1.100.000. 7 hari tenornya, hari kelima kita udah diubur-ubur jam 10 pagi kalau nggak ada respon. Saya jamin data itu bakal disebar. Hari kelima. Tulis dulu nanti. Ntar. Ini ilegal, bahayanya ilegal. Itu banyak. Sama ya? Bunganya gila-gilaan. Tapi semua aplikasi itu bermuaranya di aplikasi yang legal. Nggak ada pengusaha yang mau untung cuma 1 kali. Nggak ada. Dia bermain di aplikasi yang OJK, itu keuntungannya diatur, tapi dia bisa buat semi, keuntungannya dia ngatur. Dia main di ilegal, keuntungan dan tenornya dia ngatur. Nggak ada dalam pengawasan OJK. Kecepatan nggak saya? Saya paham ya? Lalu yang ketiga, keuntungan dari segi denda aplikasi. Kalau yang OJK, paling sebulan itu 35 ribuan, ada yang 50 ribu. Tapi kalau semi, ini udah mulai gila. Bahkan lebih gila lagi, aplikasi yang ilegal, yang 7 harian, telat 1 hari 35 ribu, telat 10 hari udah 350 ribu, telat 1 bulan udah hampir sama dengan tenornya dia, dengan jumlah pinjamannya dia. Ini yang bikin orang gila. Ini yang bikin orang yang tadi apa? Ini yang bikin orang terjerat di dunia fintech. Selesai nih. Terlibat ini masih dalam fase kebutuhan, Bapak Ibu. Kebutuhan Shopee, kebutuhan Kredivo untuk kita belanja. Ya. Cuma kalau udah terjebak, dia udah main nih, saya bilang.
ke aplikasi-aplikasi sharing. Lalu bermain ke aplikasi ilegal. Percaya nggak? Dari Bapak Ibu main aplikasi OJK, aplikasi yang berlisensi, aplikasi yang semi, dan aplikasi ilegal, bermuaranya Bapak Ibu buat bayar ke OJK. Karena kita masih mikirin blacklist slick OJK. Mendingan di blacklist. Apa tadi Bang Rian? Mending di blacklist BI checking. Mending di blacklist BI checking daripada di blacklist perekonomian keluarga. Saya juga nggak ngerti. Jadi nggak usah pikirin BI checking Bapak Ibu. Ini mindset orang Indonesia. Otaknya, gua kalau kagak kredit, kalau nggak ngutang gua nggak punya, betul ya? Iya. Tapi mau selamanya gitu kita punya utang, mau sampai kapan? Malah Hayati memutuskan mata rantai pinjol dengan galbay segala kriteria pinjol-pinjol tersebut. Terus keuntungan dari segi asuransi. Nah, yang tadi saya bilang, ada asuransi yang kita sepakati ketika kita melakukan peminjaman. Ini berlaku di perbankan tersebut ada, di pinjol ada. Cuma kita malas baca. Yang panjang itu tulisannya kecil-kecil, coba cek. Ada tulisannya lagi, scroll ke bawah, kan pintar dia. Kita scroll ke bawah, dong udah. Padahal di situ ada perjanjian asuransi. Ketika kita klik iya, ya kita sepakati. Karena tanda tangan elektronik saat ini sudah setara dengan tanda tangan basah. Jadi asuransi itu bisa diklaim ketika nasabah one prestasi. Hari keberapa asuransi itu dicairkan? Hari ke-90 hingga ke 120 asuransi itu dicairkan. Cuma kan ini seperti diumpetin karena kita juga males untuk baca. Jadi udah paham nih 4 aplikasi ya, 4 keuntungan. Lah ini ada yang ngerti nih perbedaan AFPI dan OJK. Saya bacain dari OJK dulu nih. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. OJK ini dibentuk oleh negara untuk mengawasi segala gerak-gerik lembaga keuangan. Tapi kenapa harus ada AFPI? Padahal OJK ini lembaga tertinggi yang ditunjuk, yang dibentuk oleh negara. Kenapa harus ada AFPI? AFPI adalah satu organisasi yang bergerak di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun kepanjangan AFPI adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pada dasarnya organisasi ini merupakan himpunan atau paguyuban beragam macam perusahaan dalam dunia finansial, teknologi atau fintech. Sering lihat ya Bu, di aplikasi itu ada AFPI, ada OJK. Sering ya. Karena nggak semua aplikasi yang ada di Play Store itu berlisensi OJK, paling cuma 10, 11 atau 12. Yang terbaru
kita inisial aja, KP 2024 sudah masuk ke lisensi OJK. Dia terakhir itu di screening oleh salah satu bank besar juga di Indonesia. Semua aplikasi yang ada di Play Store itu paling sekian yang tadi saya sebut yang berlisensi OJK. Kenapa nggak bisa semuanya? Karena setiap lembaga keuangan yang ingin mendapatkan lisensi dari otoritas jasa keuangan itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama, dia bisa mengakses untuk memblacklist nasabah One Prestasi menjadi slip OJK yang bermasalah. Tapi nggak semua aplikasi bisa masuk ke lisensi OJK. Karena apa? Karena setiap lembaga keuangan yang ingin berlisensi ke OJK ini harus mendepositkan asetnya sebesar 2 triliun. Kenapa harus mendepositkan asetnya sebanyak 2 triliun ini? Karena belajar dari tahun 98 Bapak Ibu. Ketika ekonomi krisis moneter, hingga bank-bank besar pun kolab, mereka nggak punya simpanan. Nah, dibuatlah OJK yang bisa berlisensi harus mendepositkan asetnya sebanyak 2 triliun rupiah. Lalu ada AFPI. Nah, ini AFPI ini cuma paguyuban, cuma perhimpunan para pengusaha yang ingin menjalankan usahanya dalam dunia finansial teknologi. Mereka nggak bisa untuk mendepositkan asetnya sebanyak 2 triliun. Ibaratnya orang ngiri nih, orang ngiri. Bukan orang kanan, orang ngiri. Wah, mereka nih yang 11 aplikasi ini bisa memblacklist dia di OJK, jadi nggak bisa melakukan pinjaman-pinjaman lain. AFPI juga seperti itu sih kan. Aplikasi SEBI ketika kita gagal by 1 ngeling semuanya Bu, ngeling semuanya. Cuma masih ada kesempatan untuk ke aplikasi yang legal.